Fakri? Ini saya rekam, nanti saya taruh di YouTube saya. Jadi kan orang semua mahasiswa saya nanti akan cek ada Fakri presentasi. Bersih ya Fakri? Yang lain dulu, Pak. Alah, masa laki-laki nggak mau. Akbar Rizky? Diundi aja, Pak. Saya undi ya. Ini kan ada 12 orang. Kalau di layar Anda klik partisipan, itu kan ada 12 orang ya. Ada urut dari A sampai Fania. Jadi Akbar Rizky nomor 1, Fania nomor 11 nanti. Ini kelasnya saya tutup lah ya, biar tidak ada tambahan-tambahan pengaco nanti. Ya. Pak, sebelum itu boleh nanya, Pak? Ada hadiahnya pokoknya. Pak. Ya. Kenapa? Saya lupa letak linknya di paper itu, Pak. Apa masih bisa ngirim? Ini suara apa ini sakit ini? Lupa Sebentar, Pak. link apa itu? Soal link itu, Pak, saya lupa letak di paper, Pak. Dan kemarin mau ngupload juga itu sinyalnya lagi buruk, Pak. Jadi bisa nggak, Pak, kalau misalnya saya ngirim personal linknya nanti, Pak, atau gimana gitu? Ya nanti lainnya, belakangan aja. Itu kan masih terbuka. Berarti nggak bisa dikirim sebenarnya itu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Gini aja, saya nggak ambil dari daftar yang hadirin. Kalau ada partisipan ini kayaknya keluar masuk orang. Kasihan kalau yang lain nggak bisa masuk. Saya ngambil dari sini aja ya. Saya kasih lihat ke Anda dari portal akademik. Dari portal akademik ini Anda bisa lihat nomor 1 itu siapa, nomor 21 itu siapa ya. Nanti saya akan acak nomor 1 sampai 21. Dengan menggunakan aplikasi random ORG ini. Jadi 1 sampai 21. Nah, yang Anda lakukan, kalau Anda punya PPT boleh, kalau tidak juga Anda apa-apa, Anda bacakan papernya juga Anda apa-apa. Tapi secara cepat saja. Oke, setuju ya? Setuju, Pak. Setuju ya. Target saya itu yang keluar itu nomor 12. Target saya itu nomor 12 ini yang keluar, Fakri Muhammad Beri. Ya Fakri, berdoa Fakri. Ini saya acak ya, kelihatan di random ORG-nya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, baik. Oke, bismillah. Nomor 12. 13. 13 itu meleset satu nomor. Windy Wahyuni tidak hadir kayaknya. Karena dia tidak hadir, kita ulang lagi ya. Oke ya, saya ulang lagi. 8. Nomor 8 itu Diva, silakan Diva. Baik, Pak. Sebentar, Pak. 10 menit paling lama ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Sedang membuka ini Word-nya sebentar, Pak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tugas paper tentang sejarah. Diva, papernya bisa ditampilkan atau saya yang nampilkan? Kalau ada paper,
Kalau bisa minta tolong Pak, soalnya laptop saya kadang nge-hang tiba-tiba Pak, jadi takutnya nanti apa. Silakan. Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Untuk judul paper saya sendiri adalah Sejarah Perkembangan Akuntansi di Amerika Serikat. Seperti yang kita tahu, akuntansi sudah banyak berkembang di berbagai dunia, seperti contohnya Amerika Serikat, Indonesia, dan di Eropa. Nah, di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan akuntansi yang berada di Amerika Serikat. Sebelum itu, mari kita mengenal dulu sedikit prasejarah akuntansi pada zaman prasejarah, yang mana pada zaman prasejarah tersebut, masyarakat pada saat sudah mengenal yang namanya istilah perdagangan, mereka sudah mengenal dengan namanya konsep nilai atau disebut juga sistem moneter. Pada zaman tersebut juga terdapat sebuah bukti pencatatan yang ditemukan di Babilonia pada tahun 4500 sebelum Masehi, dan juga ada tentang kode-kode pada tahun yang ditemukan pada tahun 2250. Lanjut, kita langsung saja masuk ke perkembangan akuntansi Amerika Serikat. Untuk penetapan standar yang berlaku di Amerika diatur oleh badan swasta yang disebut dengan FASB pada masa itu. Sehingga FASB itu sendiri dibentuk oleh ESG atau disebut dengan Security and Exchange Commission dengan tujuan menerapkan standar yang dapat diterapkan dan berlaku secara umum bagi akuntan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, di perkembangan akuntansi itu sendiri di Amerika Serikat telah dilakukan pengujian dan analisa prinsip dan teori akuntansi, sehingga pada perkembangannya terdapat 4 fase utama. Yang pertama ada fase kontribusi manajemen, yang mana fase ini berlangsung dari tahun 1900 sampai dengan 1933. Pada fase ini munculnya pengaruh manajemen dalam pembentukan prinsip-prinsip akuntansi yang diakibatkan oleh naiknya jumlah pemegang saham dan peranan dominan dari koperasi industri. Karena munculnya pengaruh tersebut mengakibatkan munculnya berbagai konsekuensi, di antaranya adalah teknik akuntansi yang ada tidak memiliki dukungan teoritis. Karena berdasarkan manajemen sendiri, akuntansi yang ada tidak memiliki dukungan. Karena berdasarkan manajemen sendiri, perbedaan perlakuan teknik akuntansi dari perusahaan yang berbeda untuk masalah yang sama dan penghindaran masalah kompleks dan solusi berdasarkan kebijakan yang dianut. Selanjutnya ada fase kontribusi institusi. Pada fase ini terjadi pada tahun 1933 sampai dengan 1959 yang ditandai dengan timbulnya badan atau institusi dan peningkatan peranannya dalam pengembangan prinsip akuntansi yang diantaranya satu ada pembentukan ESG oleh Kongres pada tahun 1939 yang bertugas melaksanakan berbagai peraturan investasi. Yang kedua adanya usulan agar the American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA mulai melakukan kerjasama dengan bursa saham sehingga standar yang ditetapkan dalam laporan keuangan dapat sesuai dengan eksekutif perusahaan dan akuntan sesuai dengan praktek yang ada. Yang ketiga, ada fase kontribusi profesional. Pada fase ini, Komite Khusus tentang Program Riset mengusulkan pembubaran CAP dan departemennya yang diterima oleh AICPA yang kemudian mendirikan Accounting Principles Board atau APB dan The Accounting Research Division yang tugasnya meneliti isu-isu yang merupakan prinsip-prinsip untuk membahas isu-isu
isu-isu kontroversial. Kemudian APB berusaha membahas isu-isu tersebut, namun dalam hal ini APB tidak hal itu tidak membuahkan hasil atau tidak berhasil, sehingga APB diserang dan dikritik karena opini yang bersifat kontroversial yang termasuk dalam akuntansi pensiun, alokasi pajak penghasilan, kredit pajak investasi, akuntansi untuk penggabungan usaha dan goodwill. Yang terakhir ada fase politisasi. Dalam fase ini, keterbatasan asosiasi profesional dan manajemen dalam merumuskan teori akuntansi mendorong adopsinya pendekatan yang lebih deduktif dan politis. Sehingga dalam hal tersebut, FASB mengindikasikan proses penetapan standar akuntansi sebagai proses demokratik. Berikut yang saya jelaskan 4 fasenya, dan selanjutnya ada kualifikasi dan regulasi di bidang akuntansi. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, FASB bertugas menerapkan standar yang diterapkan dan berlaku secara umum bagi akuntan dalam melaksanakan tugasnya. Namun, FASB juga mempunyai tugas lain, yaitu selain membuat aturan, juga memberikan sertifikasi kepada akuntan yang berpraktik di Amerika Serikat. Akuntan yang berpraktik tersebut dapat dibagi menjadi 3 sertifikat. Yang pertama ada CPA atau Certified Public Accountant. Yang kedua ada CIA atau Certified Internal Auditor. Yang ketiga ada CMA atau Certified Management Auditor. Dari 3 sertifikat tersebut ada beberapa perbedaan yang terletak pada jenis sertifikasinya dan dikeluarkan oleh siapa. Yang pertama ada CPA. CPA dikeluarkan oleh negara bagian tempat kedudukan yang bersangkutan berupa izin untuk menawarkan jasa auditing kepada publik. Selain itu, selain menawarkan jasa audit, CPA juga menawarkan jasa akuntansi perpajakan, bantuan digitasi, dan konsultasi keuangan lainnya. Yang kedua ada Institut CIA atau Certified Internal Auditor yang dikeluarkan oleh Institute of Internal Auditor. Sertifikat ini akan diberikan kepada kandidat yang lulus dalam 4 bagian ujian. Dan yang terakhir ada CMI yang dikeluarkan oleh Institute of Management Accountant. CMI ini juga akan diberikan kepada kandidat yang dinyatakan lulus dalam 4 bagian ujian. Dan juga bedanya dengan CIA, CMI ini yang memenuhi pengalaman praktek tertentu yang berdasarkan ketentuan IMI. Selanjutnya kita akan mengenal tentang badan standar akuntansi di Amerika Serikat. Dari materi yang saya temukan, di sini ada 3 macam badan standar akuntansi yang berada di Amerika Serikat yang saya ketahui. Yang pertama ada AICPA atau American Institute of Certified Public Accountant, yang mana adalah suatu organisasi profesional di bidang akuntansi publik yang keanggotaannya hanya akuntan publik yang terdaftar. Organisasi ini menerbitkan jurnal bulanan, The Journal of Accountancy, dan berpengaruh kuat bagi perkembangan prinsip-prinsip akuntansi serta norma pemeriksaan di akuntansi di Amerika Serikat. Yang kedua ada FASB atau Financial Accounting Standard Board, yaitu organisasi yang memberikan panduan standar untuk pelaporan keuangan. Tugas atau misi dari FASB ini adalah untuk membangun dan meningkatkan standar akuntansi keuangan dan pelaporan untuk bimbingan dan pendidikan masyarakat, termasuk emiten, auditor, dan pengguna informasi keuangan. Selanjutnya ada ESC. ESC ini adalah yang mendirikan FASB, atau yang ESC bisa juga disebut sebagai Security and Exchange Commission. Ialah
adalah lembaga independen pemerintah Amerika Serikat yang memegang tanggung jawab utama menegakkan hukum federal, efek dan mengatur industri efek, pasar saham dan bangsa pilihan bursa, dan efek elektronik lainnya. Setelah kita mengenal Badan Standar Akuntansi, kita juga lebih baik kita juga mengenal standar akuntansi keuangan yang berada di Amerika Serikat. Seperti yang telah biasa kita dengar, di Indonesia standar akuntansi keuangan biasa disebut dengan SAK. Namun di Amerika Serikat mereka lebih mengenal dengan GAAP atau General Accepted Accounting Principle. Untuk perkembangan GAAP-nya sendiri, AICPA pertama kali membuat Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1939 dan diganti dengan prinsip akuntansi dewan pada tahun 1951. Lalu pada tahun 1973, Dewan Prinsip Akuntansi digantikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB di bawah pengawasan Yayasan Akuntansi Keuangan dengan standar akuntansi keuangan Dewan Pertimbangan. Organisasi yang terlibat dalam meliputi Dewan Standar Akuntansi pemerintah terbentuk pada tahun 1984. Dewan Standar Akuntansi Internasional yang memproduksi standar pelaporan keuangan internasional memproduksi standar pelaporan keuangan internasional atau yang biasa kita kenal dengan IFRS telah menjadi penting. 2 menit lagi ya, Diva. Ya, Pak. Oke, selanjutnya ada mungkin biar singkat kita langsung aja ke di sini pada perkembangan akuntansi pada akuntansi di Amerika Serikat itu pernah terjadi peristiwa atau kejadian skandal keuangan yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti Enron, Worldcom, dan perusahaan lainnya yang mengakibatkan Kongres Amerika Serikat sehingga membentuk sebuah undang-undang yang bernama Sarbanes-Oxley Act atau SOX. Pada Kongres Amerika tersebut telah mengambil langkah atau keputusan untuk menetapkan suatu undang-undang keuangan baru untuk memulihkan kembali kepercayaan publik. Sehingga pada tanggal 30 Juli 2002 ditetapkan sebuah undang-undang yang Sarbanes-Oxley Act atau SOX yang bisa dibilang merupakan perubahan terbesar dalam pengaturan pengelolaan perusahaan dan pelaporan keuangan sejak penetapan Undang-Undang Keuangan pada tahun 1933 dan 1934. Peraturan keuangan baru ini terdiri dari 130 halaman yang terdiri menjadi 11 bab yang mulai efektif pada tanggal 15 November 2004 untuk perusahaan dengan float yang melebihi USD 75 juta dan 15 Juli untuk perusahaan lainnya. Selain itu, ada juga pembentukan PCAOB atau Public Company Accounting Oversight Board yang merupakan amanat dari Sarbox. PCAOB ini dibentuk dengan tujuan untuk mengawasi proses penyusunan, pemeriksaan, dan pelaporan laporan keuangan perusahaan publik di Amerika Serikat. Mungkin karena waktunya tidak banyak, mungkin sekian dulu dari presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun itu dalam penyampaian tutur kata, dan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman telah mendengarkan presentasi saya. Saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Diva. Ada beberapa kritikan kalau saya ini sebenarnya materinya itu sudah terkumpul di dalam naskah Anda ini. Artinya Anda sudah mengumpulkan materinya. Cuman merangkainya itu tidak rapi, jadi terkesan seperti pointer-pointer saja. Kemudian ada beberapa kata itu nama organisasi tidak usah diterjemahkan lah. Misalnya FASB ya biarkan FASB saja. Terus nama organisasi lain tidak usah diterjemahkan sehingga nanti jadi terasa lucu. Gitu.
Itu kemudian ada malah terjemahannya ada yang bangsa standar akuntansi apa standar akuntansi bangsa gitu apa tadi yang saya baca dengar dari Anda. Baik, oke kita lanjut untuk paper terakhir ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Paper terakhir kita undi lagi di sini. Kalau nomornya sama yang muncul berarti kita ulang ya. 10. Allah sudah. Semua 10 itu. Anggun hadir? Hadir, Pak. Oke, silakan. Silakan presentasi. Atau Anda yang tampilkan, silakan. Anggun tampilkan aja, Pak. Boleh, Pak? Oke, boleh. 10 menit ya paling lamanya. Apakah udah tampil slide Anggun, Pak dan teman-teman? Sudah. Di layar saya sudah. Sudah Anggun. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, Anggun hari ini akan mempresentasikan yaitu tentang sejarah pemikiran akuntansi syariah. Sebentar, Pak. Kalau sekarang jalan slide Anggun, Pak. Sudah, silakan. Sudah. Baiklah, pada pendahuluan di global ini tentu saja segala sesuatu itu mempunyai sejarahnya masing-masing. Sejarah tentu sangatlah krusial lantaran sanggup dijadikan menjadi citra kehidupan insan pada masa lampau, begitu juga sebagai panduan pada hidup. Tidak hanya sejarah insan, sejarah ilmu akuntansi pun bermanfaat menjadi acuan perkembangan akuntansi menurut masa ke masa. Akuntansi syariah pada asalnya merupakan bentuk aplikasi dari nilai-nilai Islam sebagai suatu agama yang tidak hanya mengatur masalah keimanan, tetapi juga mengatur masalah kehidupan sehari-hari. Akuntansi keuangan di dalam Islam harus memfokuskan pada pelaporan yang jujur mengenai posisi keuangan entitas dan hasil-hasil operasinya dengan mengungkapkan apa saja yang halal dan haram. Sejarah dan pemikiran akuntansi syariah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ekonomi Islam, termasuk nilai-nilai yang sesuai dengan Islam. Sedangkan di sisi lain, akuntansi syariah sebagai cabang dari ilmu akuntansi yang merupakan ilmu pengetahuan tentu harus melampaui proses dan tahapan-tahapan tertentu. Adapun pembahasan kali ini, yang pertama kita akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, yang kedua sejarah akuntansi, ketiga sejarah akuntansi syariah, keempat hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah, dan yang kelima rekonstruksi sejarah pemikiran akuntansi. Yang pertama sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan sejarah perkembangan ilmu pengetahuan tentu sudah dimulai sejak sebelum Masehi, yang mana pada saat itu bangsa Babilonia dan Mesir kuno memperoleh kejayaannya. Hal tersebut jelas ditandai adanya bangunan-bangunan spektakuler dan terkini pada kedua bangsa tersebut, yaitu seperti taman menggantung pada Babilonia dan piramida pada Mesir. Adapun selanjutnya, Vernon Kahn menjelaskan bahwa dilihat dari slide ini, perkembangan ilmu pengetahuan tidak ada sedikit pun menyinggung eksistensi peradaban Islam yang berlangsung selama 600 sampai 1300 Masehi, di mana kemajuan ilmu pengetahuan Islam mencapai puncak kejayaannya antara tahun 900 sampai 1200 Masehi. Hilangnya ini baik sengaja maupun tidak hajat, periode peradaban dalam sejarah evolusi pengetahuan versi Barat tampaknya berusaha menutupi kontribusi Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Barat. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan negara-negara bangsa ini tidak lepas dari kontribusi pemikiran oleh para cendekiawan Muslim yang hidup jauh sebelum puncak Barat hari ini.
Selanjutnya sejarah akuntansi. Akuntansi adalah salah satu profesi tertua sejak zaman prasejarah. Setiap keluarga memiliki perhitungan sendiri untuk melacak makanan dan pakaian yang harus mereka siapkan dan kenakan di musim dingin. Pada saat yang sama, ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, mereka sudah mengenal konsep nilai dan mulai mengenal sistem moneter. Bukti untuk perjalanan atau bukit ini dapat ditemukan di Kekaisaran Babilonia pada tahun 4500 sebelum Masehi. Fir'aun Mesir dan kode-kode Hammurabi tahun 2250 sebelum Masehi ditemukan pada kepingan pencatatan akuntansi di Ebla pada Syria Utara. Menurut Vernon Kam tahun 1990, ilmu akuntansi ini diperkenalkan dalam zaman feodalisme Barat. Akuntansi dalam masa kelahiran feodalisme pada Eropa mulai berkembang dan saling menopang dengan perkembangan ekonomi kapitalis. Akuntansi melakukan aktivitas pencatatan dan hadiah liputan bagi investor atau kapitalis. Sebagai akibatnya, beliau bisa menentukan cara lain yang paling menguntungkan baginya. Anggun, Ya, Pak. slide-nya masih nomor 2. Oh iya, Pak. Kalau ini, Pak, masih diam dia, Pak. Sudah di nomor 11, nomor 9. Dengan akuntansi, investor bisa menguasai aset usahanya dan bisa membuatkan modalnya sebagai akibatnya semakin besar dan meluas. Perkembangan ekonomi pada Eropa mengakibatkan para investor hingga menjelajah ke benua Amerika, dan akhirnya semua belahan bumi ini sebagai wilayah tumbuh suburnya ilmu akuntansi hingga kini. Selanjutnya itu sejarah akuntansi syariah. Dalam konsep syariah Islam, akuntansi dapat didefinisikan sebagai kumpulan dasar hukum yang berasal dari sumber-sumber syariah Islam dan biasanya digunakan seorang akuntan dalam pekerjaannya. Dalam penyusunannya, akuntansi syariah dan akuntansi konvensional ini memiliki kesamaan, khususnya dalam teknik dan operasionalnya. Seperti dalam bentuk pemakaian buku besar, sistem pencatatan, proses penyusunan bisa sama. Namun perbedaan akan kembali ketika membahas substansi dari istilah-istilah karena berbedanya filosofi. Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah tidak lepas dari perkembangan Islam. Kewajiban mencatat transaksi non-tunai sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Mendorong umat Islam untuk peduli terhadap pencatatan dan menimbulkan tradisi pencatatan di kalangan umat, dan hal tersebut merupakan salah satu faktor yang mendorong kerjasama pada zaman itu. Sejarah membuktikan bahwa ilmu akuntansi telah lama dipraktekkan dalam dunia Islam, seperti istilah jurnal telah lebih dulu digunakan ketika masa Khalifah Islam dengan istilah jaridah untuk buku catatan keuangan. Begitu juga dengan double entry yang ditulis oleh Luca Pacioli. Dengan begitu kita tahu bahwa Islam lebih dahulu mengenal sistem akuntansi karena Al-Quran telah turun pada tahun 610 Masehi, yaitu 800 tahun lebih dahulu dari Luca Pacioli yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494. Selanjutnya pada abad ke-7 Rasulullah mendirikan Baitul Mal. Fungsinya sebagai penyimpanan ketika adanya pembayaran wajib zakat dan unsur pajak pertanian dari Muslim, dan adanya perluasan wilayah atau jizyah, yaitu pajak perlindungan dari non-Muslim, dan juga adanya kharaj, yaitu pajak pertanian dari non-Muslim. Adapun perkembangan akuntansi syariah pada zaman Khalifah yang pertama dari Abu Bakar As-Siddiq. Pada pemerintahan Abu Bakar, pengolahan Baitul Mal itu masih amat sederhana, di mana secara seimbang dilakukan penerimaan dan pengeluaran sehingga tidak pernah ada sisa. Selanjutnya pada Umar bin Khattab. Masa ini ada istilah divan atau diperkenalkannya istilah divan, yaitu tempat duduk pelaksana, bekerja, dan tempat penyimpanan rekening yang fungsinya bertanggung jawab membayar upah. Khalifah Umar membuktikan bahwa akuntansi berkembang dari satu tempat ke tempat lain sebagai akibat dari hubungan antar manusia. Selanjutnya dari zaman Utsman bin Affan. Ketika zaman Khalifah Utsman, terdapat istilah kitabat ar-rasul wasir, yaitu memelihara pencatatan rahasia. Misalnya pada zaman Ali bin Abi Thalib, pada masa pemerintahan sistem administrasi Baitul Mal difokuskan pada pusat dan lokal yang berjalan baik. Surplus atau keuntungan pada Baitul Mal dibagikan secara profesional sesuai dengan ketentuan Rasulullah. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan berlangsung dengan baik. Khalifah Ali memiliki konsep tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya secara jelas. Selanjutnya yaitu hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Sebenarnya hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah itu di mana zaman modern ini mengikuti dari zaman Islam. Contohnya buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Eropa
dan mengikuti sistem-sistemnya dan masih saling berhubungan. Luca Pacioli sebagaimana sudah diterangkan bahwa seorang ilmuwan sekaligus juga seorang guru, yaitu pada beberapa universitas Italia, yaitu Venice, Milan, Florence, dan Roma. Beliau telah banyak baca buku, termasuk buku yang telah diterjemahkan. Hal ini dibuktikan bahwa sejak tahun 1202 Masehi, buku-buku para ilmuwan Muslim atau Arab telah banyak diterjemahkan ke bahasa Eropa, seperti yang dilakukan oleh Leonardo Fibonacci of Pisa dengan judul Liber Abaci. Pisa banyak telah belajar tentang nomor dan bahasa Arab, sehingga di dalam bukunya disebutkan bahwa beliau menyarankan dan menerangkan manfaat tentang nomor Arab, termasuk pada pencatatan transaksi. Luca Pacioli mengatakan bahwa setiap transaksi harus dicatat dengan baik dan benar, yaitu dengan cara mencatat 2 kali di sisi sebelah kredit dan sisi sebelahnya adalah debit. Dengan artian lain bahwa Pacioli menerjemahkan dari hal tersebut dari bahasa Arab yang memang semuanya dimulai dari kanan. Selanjutnya yaitu rekonstruksi sejarah pemikiran akuntansi. Dari studi sejarah peradaban Arab, tampak sekali betapa besarnya perhatian bangsa Arab pada akuntansi. Pada waktu itu, seorang akuntansi disebut sebagai katibul awalatau atau penanggung jawab keuangan. Istilah ini diambil dari fungsi akuntan itu sendiri, yaitu untuk membantu menjaga keuangan. Setelah masuknya Islam, kewajiban akan zakat berdampak pada didirikannya institusi Baitul Mal oleh Rasulullah, yang berfungsi sebagai lembaga penyimpanan zakat beserta pendapatan lain yang diterima oleh negara. Perkembangan pemerintah Islam hingga meliputi hampir seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia pada masa Khalifah Umar bin Khattab telah meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Dengan demikian, kekayaan negara yang disimpan di Baitul Mal juga semakin besar. Para sahabat merekomendasikan perlunya pencatatan untuk mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengelolaan negara. Ada 7 hal khusus dalam sistem akuntansi yang dijalankan oleh negara Islam. Yang pertama yaitu sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup. Sistem ini dibawa koordinasi manajer. Sistem ini untuk memenuhi kebutuhan hidup perorangan dan negara. Namun tidak menutup kemungkinan digunakan pada sektor private, terutama yang terkait dalam perhitungan pembayaran zakat. Yang kedua, sistem akuntansi pada konstruksi. Hal ini pencatatan akuntansi untuk proyek pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang ketiga, sistem akuntansi pada pertanian, yaitu pencatatan yang berbasis nominator. Pada akuntansi ini untuk mencatat dan mengelola persediaan pertanian dalam bentuk fisik. Hal ini juga didorong oleh kewajiban dalam zakat pertanian. Selanjutnya, sistem akuntansi untuk gudang, yaitu untuk mencatat pembelian barang negara. Dan sistem ini tidak hanya mencatat barang masuk atau keluar saja, tapi juga mencatat dalam nilai uang. Sehingga nanti akan ada pemisahan tugas antara orang yang megang barang dan yang mencatatnya. Yang selanjutnya, sistem akuntansi untuk mata uang. Yang keenam, sistem akuntansi untuk peternakan. Dan yang ketujuh, sistem akuntansi untuk perbendaharaan. Evolusi perkembangan pengelolaan buku akuntansi mencapai taraf tertinggi dalam masa Daulah Bani Umayyah, terutama dalam masa kekhalifahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Akuntansi sudah diklasifikasikan dalam beberapa spesialisasi, yang seperti dikatakan tadi, diantaranya akuntansi peternakan, akuntansi pertanian, akuntansi bendara, akuntansi konstruksi, akuntansi mata uang, dan peringsan buku atau auditing. Pada masa itu, sistem pembukuan sudah memakai model buku besar, yang mencakup, yang pertama disebut Jaridah Akharat, yaitu merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atas zakat tanah, hasil pertanian, serta hewan ternak yang belum dibayar dan cicilan yang telah dibayar. Piutang dicatat di satu kolom dan cicilan pembayaran di kolom yang lain. Yang kedua itu Jaridah An-Nafaqaat atau jurnal pengeluaran, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Yang ketiga Jaridah Al-Mal atau jurnal dana, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengelolaan dana zakat. Yang keempat, Jaridah Al-Musadarin, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau barang sitaan dari individu yang tidak syariah, termasuk dari pejabat dan korup. Penerapan akuntansi pada zaman Rasulullah waktu itu tidak terlepas pada sistem perdagangan yang dikenal dengan konsep mudarabah. Konsep akuntansi dalam mudarabah tertuang dalam ayat Quran surah Baqarah ayat 82. Pada ayat ini menjelaskan konsep akuntansi itu mengenai yang pertama identifikasi dan mencatat transaksi, yang kedua waktu transaksi, yang ketiga pencatatan harus relevan, andal dapat diperbandingkan, yang keempat saksi dan bukti transaksi yang valid, dan yang kelima konsep audit, transparansi, dan pertanggungjawaban. Jadi kesimpulannya, awal perkembangan pemikiran akuntansi syariah itu dimulai sejak abad 622 Masehi ketika Rasulullah
yang pada saat itu merupakan pemimpin di negara Madinah bentuk Baitul Mal pada abad ke-7. Kemudian pada pemerintahan Umar bin Khattab terjadi perubahan sistem di mana dibentuk diwan, yaitu pencatatan di setiap pemasukan dan pengeluaran. Ilmu akuntansi tersebut sudah dirumuskan oleh pakar-pakar Muslim dahulunya. Mungkin sekian presentasi Anggun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Anggun. Saya lihat materinya berasal dari buku-buku yang sudah ada di Indonesia ya. Nah kalau memang saya pikir kalau bisa dicari sumbernya yang lebih awal, lebih primer dari sumber yang ada di Indonesia itu, ini mungkin bisa jadi studi literatur untuk skripsinya nanti. Saya kira hal ini cukup menarik kalau ada orang yang akan berniat untuk membimbingnya. Tapi saran saya jangan dari studi literaturnya dari buku-buku yang sudah ada di Indonesia tadi. Untuk misalnya dari Sofyan Sabri Arahab, dan Ayat dan lain-lain gitu ya. Tapi kalau dari sumber yang lebih awal itu akan menarik lagi sebenarnya. Memang dari apa saya pernah baca, memang Luca Pacioli itu sebenarnya hanya membukukan praktik di Venesia. Dia tidak menginvensi, dia tidak menciptakan akuntansi, tapi membukukan apa praktik yang sudah ada di Venesia. Nah, praktik di Venesia itu sebagian adalah praktik dari pedagang Arab. Karena orang Arab sudah berdagang di situ. Jadi bisa jadi memang berasal dari Arab praktik pembukuannya. Baik, saya sesuai dengan rencana tadi, kita cukup sampai hanya 2 orang saja yang presentasi hari ini. Kuliah semester ini alhamdulillah selesai. Nanti kita akan melaksanakan ujian sesuai dengan jadwalnya. Presentasi Anda yang lain itu akan saya lihat dari link yang sudah ditautkan ya. Nanti akan saya catat, akan saya nilai dari link tersebut juga. Selain saya membaca artikelnya, karena presentasi tentu tidak mungkin 21 orang semuanya presentasi pada satu waktu. Makanya saya minta videonya. Ini saya akan tetap menilai presentasinya di sana. Baik, ada pertanyaan sebelum kita tutup semester ini? Ya, silakan. Koko atau Diva? Duluan aja kami nanti. Koko? Maaf Pak, terkait yang di paper tuh saya belum menyertakan link video saya Pak. Jadi gimana buatnya Pak? Ya, kirim saja lagi linknya ke saya boleh, atau di grup juga boleh. Di grup saja lah. Kalau ke saya nanti takut bertimpa, tapi kalau di grup kan bisa saya pantau lewat grup saja. Dan Diva? Linknya saja. Linknya saja, Koko. Baik Pak, makasih Pak. Diva? Untuk kalau saya itu link itu untuk semua orang atau yang belum presentasi aja Pak? Ya, kalau sudah presentasi berarti linknya tidak perlu lagi. Oke. Baik. Kalau misalnya gimana? Kalau saya tetap ngirim nggak apa-apa Pak? Kadang nggak tenang aja kalau nggak ngirim gitu Pak. Ya, terserah boleh saja, tapi ke grup ya. Baik Pak. Oke, yang lain ada pertanyaan? Izin bertanya Pak, terkait jadwal UAS-nya sesuai jadwal atau gimana Pak? Sesuai jadwal. Sesuai jadwal ya. Nanti kalau saya bikin-bikin sendiri, takutnya Anda yang tabrakan dengan jadwal yang lain. Baik, ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak, kita tutup semester ini. Alhamdulillah bisa selesai dengan baik. Walau dengan berbagai iramanya ya. Ada yang lagi dalam mobil. Ada yang lagi entah di mana, lagi mengetik, mengerjakan tugasnya. Ya, maksa kita jalani saja seperti ini. Mudah-mudahan semester depan menjadi lebih baik kondisinya. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Pak.